Oke, halo semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang strategi plan. Mulai dari nanti kita akan langsung praktek untuk pembuatan step by stepnya. Oke, dimana nanti kita akan memerlukan beberapa pertanyaan yang akan kita ajukan. Jadi nanti kita akan bagi menjadi 3 section atau menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tentang kegiatan atau kita ambil studi case kita. Di sini kan kita akan membuat aplikasi student planner, berarti kita perlu menanyakan 3 section atau 3 bagian. Nanti mulai dari bagaimana sih kegiatan atau program pembelajaran online pada anak-anak, atau nanti lebih ke manajemen waktu, pengerjaan tugas dan sebagainya. Itu perlu kita tanyakan. Intinya adalah kegiatan yang sedang berjalan atau yang telah berjalan. Kemudian nanti selanjutnya penggunaan teknologi dan internet, di mana nanti kita akan mencari tahu sejauh apa mereka menggunakan teknologi dan internet itu sendiri. Kemudian harapan terhadap desain atau aplikasi yang akan kita kembangkan, seperti itu untuk data wawancara. Nah, ini akan berlanjut ke tahap berikutnya, yaitu tujuan pengembangan. Dari hasil wawancara atau dari hasil kuesioner, nanti kita akan mendapatkan data atau informasi tentang student planner itu sendiri. Nah, di sana nanti kita akan membuat tujuan pengembangannya sesuai dengan kebutuhan atau solusi dari masalah yang kita temui di masyarakat. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan ke bagian user needs. Nah, dimana nanti user itu butuh apa sih dari masalah mereka itu. Nah, seperti itu ya. Butuh solusi apa sih, seperti itu. Nah, kemudian tumpukan terakhir pada strategi plan ini adalah user persona. Berdasarkan hasil analisis yang mulai dari nanti kita akan ambil salah satu sampel, kemudian kita akan masukkan beberapa data atau informasi yang kita dapatkan. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung aja. Silakan nanti teman-teman bisa buka Google Form. Di sini nanti kita akan mengisikan form title-nya. Diisikan aja survei manajemen pembelajaran online, seperti itu ya. Nah, untuk form description-nya disesuaikan aja, misalkan untuk mempermudah penelitian saya di magang bersama ini misalkan. Nah, itu kan nanti bisa mencantumkan nama juga, tidak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi di question pertama atau di section pertama. Nanti kita bisa mengambil namanya ya, tentunya. Kemudian jangan lupa untuk require-nya dicentang atau dinyalakan. Nah, selanjutnya adalah kita akan koleksi untuk apa ya, misalkan ya. Oke, misalkan umurnya tentunya. Nah, untuk jenjang pendidikan, jenjang pendidikan berarti yang sedang berjalan. Nah, boleh dikasih keterangan sedang berjalan. Nah, tidak apa-apa. Kalau bisa nanti dibuatkan pilihan aja, biar datanya nggak melebar gitu. Mulai dari SD misalkan, kemudian ada SMP, SMA, dan kuliah. Nah, setelah itu kita akan membuat lagi, misalkan menggunakan laptop atau smartphone. Bisa dibuat di sini aja. Fasilitas belajar online. Salah satunya adalah PC atau laptop. Kemudian ada handphone. Nah, seperti itu. Bisa nanti dilanjutkan dengan misalkan dia memilih laptop, berarti nanti akan muncul
section yang berbeda. Nah, di sini kita bisa tambah section. Cara nambahnya adalah kita pilih yang ini dulu. Kita add section. Nah, nanti di sini fasilitas laptop gitu ya. Nah, di laptop ini kita perlu tahu dulu dia menggunakan Windows, Mac OS atau Linux seperti itu, atau kita berikan pilihan lainnya. Nah, ketika dia pilih yang PC atau laptop, maka akan ke section kedua. Nah, kita bisa tambahkan section lagi di paling bawah, add section, berarti fasilitas smartphone atau fasilitas apa ya? Oke, nggak apa-apa, smartphone aja. Kita tambahkan question, platform, nah seperti ini ya. Oke, atau nggak usah deh. Nah, kita bisa tambahkan langsung aja Android atau iOS, atau ada yang lain. Nah, kita tambahkan other aja. Oke, kalau udah, kita tinggal ubah lagi. Oke, kita pilih yang handphonenya, kita pilih lagi untuk section kedua, berarti ini section ketiga. Nah, seperti itu. Jadi ketika mereka milih salah satu, maka akan pindah ke salah satu section. Oke, baik, selanjutnya teman-teman bisa kembangkan sendiri. Misalkan untuk pertanyaannya ya, section pertanyaannya ini kita pindah ke bawah aja. Saya rasa teman-teman sudah paham untuk penggunaan apa itu namanya Google Form itu sendiri. Kita akan pindah ke paling bawah. Oke, kalau sudah, kita tinggal melakukan apa ya namanya, membuat title ya tentunya, tentang student planner, berarti tentang kegiatan yang sudah berjalan. Misalkan ini kegiatan selama atau kendala selama belajar online. Nah, kita bisa tambahkan question, misalkan seperti bagaimana cara Anda mengatur waktu belajar dan bermain. Nah, seperti ini. Nanti juga bisa disesuaikan dengan jenjang pendidikannya. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan opsi kalau bisa, biar nanti datanya itu lebih ini, baru nanti dikasih other. Misalkan jam 7 sampai jam 9 saya belajar. Selanjutnya saya bisa bermain hingga kapan. Nah, itu juga bebas teman-teman. Nanti untuk pertanyaannya ini nanti bebas, terserah teman-teman untuk pertanyaannya. Jadi dikembangkan sekreatif mungkin untuk pertanyaannya. Kalau bisa nanti lebih spesifik itu malah lebih bagus. Jangan lupa gendernya juga di atasnya. Nah, itu penting banget untuk menentukan warna yang kita gunakan nanti. Seperti itu untuk kuesionernya. Nah, nanti dari kuesioner itu kita bisa dapat beberapa data nih. Misalkan kita bisa ambil satu deh, kita coba
formnya. Ini contoh aja ya, teman-teman nanti bisa kembangin lagi. Oke, SMP misalkan PC, kita next. Nah, kita pilih dulu Windows. Oke, saya pilih yang ini dulu. Oke, nanti kalau kita udah dapet datanya, nah nanti dari sini akan kelihatan jenjang pendidikannya apa aja dan sebagainya. Nah, nanti itu akan memudahkan kita untuk apa itu namanya, tujuan pengembangannya. Berarti itu nanti akan memudahkan teman-teman untuk menentukan tujuan pengembangan. Nah, bisa dilihat dari datanya nanti seperti ini. Misalkan jenjang pendidikan SD yang lebih tinggi, berarti yang itu yang kita ambil. Nah, nanti dari sana kita bisa dapat tujuan pengembangan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan daya tarik serta minat anak-anak SD tentang misalkan pengaturan jadwal nugas, kemudian ada lagi untuk bermain dan sebagainya. Nah, itu juga nanti teman-teman buat dengan cara bisa menggunakan apa itu namanya Word. Nah, teman-teman bisa menggunakan Microsoft Word atau bebas. Nah, seperti ini. Kemudian ini bisa di copy, teman-teman. Di copy aja, nanti bisa di paste di sini. Oke, setelah kita paste, nah dari sini nanti bisa kita buat aja, misalkan heading 1 deh, tujuan pengembangan. Nah, seperti ini nanti tujuannya apa, bla 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 dan sebagainya. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan yang namanya kebutuhan penggunanya ini apa aja sih. Kalau nggak salah teman-teman sudah buat di worksheet yang kemarin. Di sana sudah ada tujuannya apa, di sana kebutuhannya apa itu ya. Itu di copy paste aja langsung di sini. User needs, di copy paste aja di sini. Kemudian ada yang namanya yang terakhir ya, atau user persona. Nah, user persona nanti kita bisa menggunakan Adobe XD untuk pengembangannya. Nah, di sini teman-teman bisa buka Adobe XD atau bisa pakai Figma. Nah, setelah seperti ini kita bisa tentukan ukurannya, kita pakai web aja. Oke. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk fotonya bebas nanti seperti apa. Untuk layoutingnya juga teman-teman sesuaikan dengan kreativitas. Intinya nanti informasi yang ada pada form itu masuk semuanya. Misalkan mulai dari nama, umur, jenjang pendidikan. Nah, itu juga nanti masuk ya. Nah, nanti di sini ada juga harapannya ya. Misalkan harapannya apa sih untuk apa itu namanya pengembangan student planner ini. Misalkan mulai dari fitur-fiturnya yang diinginkan apa, untuk misalkan anak saya ini sulit untuk membagi waktu, tugas ini kapan dikerjakan, tugas ini kapan dikerjakan sesuai deadline-nya. Nah, sebelum deadline-nya. Nah, seperti itu kan, itu juga perlu. Misalkan ada fitur pengingat atau prioritas yang mana yang lebih dulu dikerjakan. Nah, seperti itu juga perlu dibuat pertanyaan. Oke, seperti itu. Untuk user personanya, misalkan namanya, nah, teman-teman bisa bebas berkreasi ya. Nah, misalkan dikasih seperti ini. Oke. Misalkan seperti ini. Kemudian di sini ada umur.
Nah, nanti menyesuaikan ya. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Next kita akan bahas untuk scope plan-nya atau lanjutan dari strategi plan-nya. Oke, silahkan dicoba. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih.